sini lagi. Oke. Pokoknya nanti ini sudah mulai baik. Pokoknya saya akan menyampaikan terkait dengan motivasi belajar siswa. Oke. Jadi nanti kalau saya siapkan saya tanya nih, apakah di kelas dengan menemukan siswa yang motivasi kurang? Oh iya. Dengan jawabnya iya. Oke. Oh iya, harus jatuh. Iya. Pokoknya yang terbaik ya Pak. Iya, terkait dengan motivasi belajar. Oke. Terus nanti kayak misalkan bagaimana penanganan jenengan, terus Itu selaku guru atau selaku kesiswaan Pak? nah itu Pak bisa dua-duanya aja. Oh bisa dua-duanya. Makanya saya pengajaran jenengan. Oke. Bisa Pak. Bisa. Boleh Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Roy Sulham, mahasiswa UIG dari Universitas Kanjuruhan Malang. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang guru sejarah sekaligus sebagai siswa di SMK Wijaya Panturan tempat di mana saya mengajar. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah penelitian terkait dengan motivasi belajar siswa SMK Wijaya Panturan yang sebagian siswa mengalami masalah atau mengalami kendala dengan motivasi belajar. Ya. Terus kemudian saya kenalkan Pak Yasin SPD. Baik. Hari ini ngajarnya full Pak 8 jam sehari. pagi sampai nanti Pagi sampai pulang. sampai pulang nih. Semoga Pak Yasin tetap semangat Ini sampai ya. Pak Aris. Baik Pak, langsung aja mungkin terkait dengan motivasi belajar Pak. Iya. Menurut panjenengan motivasi belajar siswa di SMK Wijaya itu seperti apa Pak? Apakah kalau mau kita persentase sebagian atau mungkin 50% punya masalah dengan motivasi belajar atau seperti apa? Kalau 50% insya Allah tidak ada Pak. Mungkin sekitar 30-an persen. 30-an persen anak-anak itu terkendala dengan motivasi Pak. Nah, bisa jadi permasalahannya itu yang saya tangkap itu tidak hanya dari sekolah. Motivasi itu juga dari keluarga. Itu sepertinya ada efek itu juga. Iya. Nah, akumulasinya di sekolah Pak. Iya. Jadi terkait motivasi. Dan di hampir di semua kelas ada Pak itu anak-anak yang seperti itu Pak. Kemudian selama di kelas apakah Bapak menemukan siswa yang mengalami motivasi belajar yang kurang? Iya, menemukan. Hampir setiap kelas ada Pak. Ada. Ya cuma ya kebetulan saya melihat itu bukan sebagai sesuatu yang apa ya Pak ya. Intinya kita wajib untuk membantu dia karena dia sekolah di sini kan sebenarnya tujuannya ya untuk baik supaya saya menjadi lebih baik. Cuma ada masalah. Iya. Nah, salah satunya itu adalah motivasi belajar. Itu Pak. Iya. Mungkin boleh disebut Pak, apa itu motivasi yang dari luar yang membuat mereka kurang termotivasi masalahnya? Motivasi dari luar ini biasanya Pak, yang muncul ini karena keluarga Pak. Karena keluarga itu yang selama ini kita pantau itu masalah keluarga. Jadi keluarga ini peranannya sangat dominan Pak. Iya. Jadi sangat menentukan anak ini bisa enjoy di sekolah, bisa proses belajar mengajarnya aman, lancar. Ini biasanya yang saya temukan ini ketika di keluarga itu ada masalah. Nah, masalahnya ini bisa dari orang tua, bisa dari teman. Iya. Kalau dari keluarga itu sepertinya dari orang tuanya ada yang broken home Pak. Nah itu kemudian orang tuanya nggak harmonis, jadi bapak sering marah-marah, itu pengaruhnya besar sekali Pak, besar sekali untuk motivasi belajar anak-anak. Jadi sepertinya itu ada hampir di setiap kelas. Nah, menjadi tugas kita untuk bagaimana membantu anak-anak. Intinya seperti itu. Karena saya yakin anak-anak yang kesini dan bermasalah itu juga kepingin sukses, Pak. Kepingin juga sama dengan keluarga yang harmonis. Cuma ketika kita melihat itu, kita diam, wah ini kegagalan kita. Iya, makanya seperti itu Pak Aris. Ya. Terus tadi kalau kita lihat tadi masalah di luar, baik dari teman-teman kita sebut sebagai yang eksternal Pak. Ya. Kalau yang internal Pak, apakah Anda menemukan atau dari siswa sendiri? Dari siswa sendiri itu biasanya Pak. Kalau dari siswa itu masalah tujuan. Jadi dia sekolah di SMK WIJ ini tujuannya apa?
itu kadang-kadang belum tahu, sehingga kadang-kadang dia masuk ke kita, masuk ke SMK kita itu karena ikut teman, mengikuti teman dari SMP, sehingga dibandingkan dengan yang masuk ke sini itu karena memang saya ingin masuk jurusan ini supaya jadi ini. Nah, rata-rata anak yang motivasi internalnya itu nggak ada, saya masuk syukur masuk gitu. Jadi nggak punya aku butuh ini, sehingga dia ngambang Pak selama proses itu biasanya di kelas 1 Pak. Di kelas 1 itu biasanya masih statusnya itu status quo ya, istilahnya sih golek romo, golek rene, mencari jati diri. Tapi begitu kelas 2 insya Allah aman Pak. Kalaupun nanti masih bermasalah itu biasanya karena faktor-faktor lain, misalkan sudah mengenal teman laki-laki bagi perempuan, itu agak pengaruh Pak. Faktor isinya Pak. Iya, itu ada itu iya. Pak. Nah itu juga Pak, juga berbahaya Pak menurut saya Pak. Jadi ini di sini peran BK dan wali kelas sepertinya sangat dominan untuk memantau itu. Ketika itu kita loss ya, itu juga bisa berakibat di bisa drop out Pak. Jadi ya sebenarnya peran wali kelas BK ya sebenarnya bukan itu saja ya. Semua bapak ibu guru yang mengajar di situ itu menurut saya harus berperan terkait itu Pak. Terus terkait dengan peran jenengan sebagai siswa di sini, ya itu kayak apa yang jenengan lakukan agar motivasi belajar siswa ini bisa meningkat? Ya, kalau kita Pak, kebetulan kan saya mengajar di kelas 10 ya, kelas 10 11 mengajar sejarah. Jadi ketika saya masuk, nah kita bisa mengkondisikan ya, istilahnya bahasanya kita bisa memberikan motivasi secara klasikal atau secara pribadi. Itu peran saya ketika saya masuk kelas. Tetapi saya memanfaatkan perangkat yang ada di setap kesiswaan itu. Biasanya kita komunikasi sama Bu BK, Bu, ini ada di kelas-kelas ini yang bermasalah ini dari identifikasi tim kesiswaan, mohon ditindaklanjuti dengan klasikal. Tetapi kalau dari BK, jadi gini Pak, jadi struktur daripada hierarki daripada penanganan ini adalah yang pertama adalah wali kelas, kemudian BK, kemudian kesiswaan dan kepala sekolah. Ini kita patenkan di sekolah kita berjenjang. Jadi tidak langsung kesiswaan, tidak langsung kepala sekolah. Jadi itu berjenjang di sekolah kita. Cuma ketika masalah-masalah urgent, masalah-masalah yang penting darurat itu biasanya langsung kesiswaan yang menangani. Karena apa? Untuk segera melokalisir biar tidak harus turun tangan Pak. Iya, biar tidak Pak, biar tidak menyebar. Misalkan kasus medsos. Iya. Itu harus cepat ditangani. Kalau tidak cepat, setelah nyebar. Tantangannya seperti itu Pak Rois. Itu Pak, terkait dengan motivasi tadi. Mungkin terakhir Pak, kata-kata atau solusi dari Jenengan sendiri terkait dengan itu. Oke Pak, kalau solusi dari kita sebenarnya Pak, solusi yang ada di pikiran saya, kebetulan ya saya guru mengajar di kelas ya, saya juga di tim kesiswaan. Sebenarnya kita ini menanganinya harus dua arah. Jadi penanganannya. Jadi satu adalah orang tua Pak. Satu adalah orang tua. Jadi kita perlu komunikasi yang masif dengan orang tua terkait progres daripada perkembangan putra-putranya, putri-putrinya. Jadi orang tua dikasih progres, sementara di sekolah juga benar-benar komunikasi kita intensifkan. Jadi kalau penanganan masalah motivasi dan lain sebagainya ini kita dari sekolah saja, sepertinya kita masih pincang. Jadi sekolah harus memberikan ruang yang lebih untuk orang tua dengan cara mungkin mendatangkan, dengan cara mungkin istilah semacam silaturahmi dan lain sebagainya, sehingga anak-anak ini nanti akan terpantau lulus Pak. Jadi begitu anak-anak bergerak gini, orang tua sudah tahu, sekolah sudah tahu. Nah ini sementara sekolah akan kita optimalkan Pak. Jadi kita kerjasama ini tidak hanya mendatangkan ke sekolah, tetapi kita juga rencananya akan masuk misalkan secara ini Pak, secara wilayah. Misalkan murid kita di Medok ada 20, kita kumpul di salah satu warga, kita omong-omong ini dan lain sebagainya masalahnya, sehingga tidak ke sekolah menyelesaikan ini. Jadi di tempat-tempat sesuai dengan domisilinya. Sepertinya itu Pak Rois. Mungkin itu saja Pak terkait dengan konten yang akan saya buka. Nanti semoga ini bisa saya dijadikan sebagai sumber Pak.
Oke, terima kasih Pak Rois. Pendapat dari panjenengan akan saya kutip nanti sebagai penguat pemikiran saya. Siap, oke, siap Pak Rois. Oke, Makasih atas waktunya Pak. oke, terima kasih Pak Rois. Oke, Salam dulu, Pak. oke, salam malamnya terima kasih. Bu, Bapak sangat bagus sekali. Pak, belum difoto Pak. Mbak, aku lho.